Sudah semua. Sudah semua. Bapak Ibu silakan, Bapak. Sudah ada naik seperti kita masing-masing. Ibu-ibu dipersilakan. Ada. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sudah semua ya. Ustaz Mam, sudah siap. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Ustaz Abu Iman Nur Hidayat SPD, yang terhormat Bapak Ketua RT 0251, yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Salam beserta jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap adik-adik semuanya yang dirahmati Allah hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, tak henti-hentinya kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih diberikan nikmat kesehatan sehingga di malam yang ke-18 ini kita masih bisa sama-sama menuju ke Masjid Baitul Salam melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, tauladan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil kiamat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam ini pengurus DKM Masjid Baitul Salam mengadakan peringatan Nuzulul Quran 1447 Hijriah. Oleh sebab itu, izinkan saya menyampaikan tertib adwa sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembahasan kalam ilahi, yang ketiga sholawatan. Setelah itu akan ada sambutan kepada DKM Masjid Baitul Salam dan acara inti tausiah
tausiah agama yang disampaikan oleh Al Ustaz Abu Imam Novi Hidayat SPD. Baiklah, untuk mendapatkan doa Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara kita malam ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya membacakan kalam ilahi akan disampaikan oleh Al Ustaz Muhammad Syahdi Sarjana Sosial pada beliau waktu dan tempat di Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga bagi yang membacanya dan kita semuanya mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Sari Saudara Sosial. Selanjutnya ada pembacaan salawatan akan disampaikan oleh Bapak Selamat Raharjo dan kepada Bapak Ibu sekalian mohon untuk dapat berdiri. Silakan Bapak Selamat. Ibu mohon berdiri sejenak 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Selamat Raharjo yang telah mengimami pembacaan salawat. Selanjutnya adalah sambutan Ketua DKI Masjid Baitul Salam pada Ustaz Rashid Indrawan MPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustaz Bapak Haji Nurul Hidayat SPD selaku penceramah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Baitul Salam, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabiun. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa dua kalinya kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pertama atas nama pengurus masjid dan panitia kegiatan Ramadan Masjid Baitul Salam, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal salih dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Kami juga menyampaikan penghormatan dan terima kasih pada yang kami muliakan Ustaz Hidayat dari Majelis Pada Arba'in, di mana nanti kami juga ingin tahu
komunitas Badar Bayan ini seperti apa, Ustaz? Agar mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau ikut komunitas tersebut, pastinya kita akan mengikuti komunitas yang tujuannya adalah dalamnya ada majelis ilmu dan seterusnya. Mohon nanti ada penjelasan dari Bapak Ustaz jika ada ketertarikan di project kita ini. Pengurus ada Pak Reki Armando yang sudah tergabung lama di sana, sekarang sudah menjadi pengurusnya, dan mudahan bisa menambah kebaikan. Dan juga kami berterima kasih juga kepada Bapak RT yang kembali dalam bersamai kami dalam menjalankan program-program ini, dan juga pada pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah memberikan bantuan PHBI. Setiap ada PHBI ini kami terus memberikan bantuan sebanyak 2 juta rupiah, yang mana itu juga menjadi syiar Islam kita, dan mudahan pemerintah Kota Bandar Lampung senantiasa terus antusias untuk mendukung program-program syiar agama Islam ini. Dan juga pada seluruh panitia yang telah menyukseskan acara ini, mempersiapkan kegiatan ini dengan penuh keikhlasan, dan mudahan semua usaha dan pengorbanan untuk melakukan masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak ceramah agama tausiah dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, yang mana merupakan peristiwa yang sangat mulia, turunnya Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Mana harapannya mudah-mudahan melalui momen peringatan ini kita semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran, yakni berinteraksi dengan membacanya, mempelajarinya, mengamalinya, dan juga yang paling penting kita menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Kami sebagai tuan rumah juga dengan begitu salam menyampaikan permohonan maaf apabila ada dalam penyambutan atau mungkin pelaksanaan kegiatan selama Ramadan ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan, dimaklumi, dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus menjalankan ibadah Ramadan dan terus istiqomah mengamalkan Masjid Baitus Salam ini. Akhir kata, kami mengajak seluruh jamaah untuk menyimak kajian ini dengan hati yang terbuka, niat yang ikhlas, serta penuh adab. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Bapak Ustaz, mohon pencerahannya tentang Nuzulul Quran agar kami semua ini bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kesempatan yang saya sampaikan, kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun ilahi fi sabil haqq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan Ketua DKM Masjid Baitus Salam Ustaz Basri Lawan MPD. Selanjutnya tausiah agama atau inti kita yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Iman Nur Hidayat SPD. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun mu'minun. Yang kami muliakan alim ulama dan para kiai, yang kami hormati pengurus masjid, Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurusnya, yang saya juga muliakan tokoh masyarakat,
Bupati, Pak Lurah, dan seterusnya. Dan juga yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam di Tanjung Seneng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan maghfirah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh berbahagia malam ini dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala saya diberi kesempatan untuk yang kesekian kali, ketiga atau 4 kali saya lupa, silaturahmi dan bisa berbagi pengetahuan agama. Tidak lain dan tidak bukan adalah sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah senantiasa memberikan peringatan-peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat pada kehidupan orang-orang yang hatinya ada keimanan. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa kita mari berselawat kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga seluruh pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Malam ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Rashid, bahwa kita hadir bersama-sama tempat ini adalah untuk memperingati nuzulul Quran. Dalam tanda petik, dalam pengertian yang lebih luas, kita ingin malam ini menjadi pengingat kembali kita untuk kemudian butuh berdekatan dengan Al-Quran Karim. Para pengarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Khalid tadi sudah menyampaikan satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran telah memuliakan keberadaan bulan-bulan ini daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan bukti-bukti yang di dalamnya berisi petunjuk. Wal furqan, dan pembeda. Evaluasi para wali bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran sebab turunnya Al-Quran di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah membedakan keberadaan bulan ini bila dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan bulan ini tidak lain adalah Syahrul Ramadan. Sebagaimana tadi juga disampaikan dalam ayat, yaitu inna anzalnahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadar, dalam malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung berarti kira-kira berapa tahun Pak 1000 bulan itu dibagi 12? 83 tahun. Ya. Mengapa lebih baik daripada 1000 bulan? Dikarenakan Al-Quran yang turun di dalamnya. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah memang salah satu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan Al-Quran pembeda yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan satu kaum dan juga merendahkan kaum yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah berfirman dalam hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhuru bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dengan kitab ini satu kaum dan juga merendahkan kaum yang lain. Ada dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa rabbuka yahluku ma yasha fayahda wa yahda maka lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu yaitu Allah yahluku ma yasha, mencipta apapun yang Allah kehendaki. Wa yahda, kemudian memilih-milih ciptaannya. Bahkan termasuk pilihan Allah itu apa Pak? Di dalam setiap khutbah para khatib mereka berkhutbah dengan menyatakan yudillu mayasa wa yahdi mayasa. Allah itu punya kehendak memberi petunjuk yang Allah kehendaki, manusia apapun yang kehendaki. Kalau memang Allah akan sayangi dia dan mendapatkan hidayah, mudah baginya. Tapi kalau tidak, yudillu mayasa, dengan izin Allah juga orang itu dengan kehendak Allah akan disesatkan. Allah menyesatkan, tetapi dengan keadilannya. Ya karena dia tidak mau menerima kebenaran. Para bapak, para ibu yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayat ini ada satu benang merah yang bisa ditarik sebagai sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah Allah Maha Berkehendak. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Mampu. Yang kedua, bahwa Allah mampu mencipta seluruh makhluk. Idza aradallahu amran ayakuna lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka seluruh kehendaknya akan terjadi. Saking imannya dengan kekuasaan Allah. Ada satu peristiwa ibunda istri pertamanya Nabi Ibrahim siapa Pak? Ibunda Sarah. Saking imannya akan kekuatan Allah, ketika akan dijahati dengan Raja Mesir, ketika itu beliau hanya meminta izin sebentar, izinkan saya sebelum engkau memaksa saya wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku membutuhkan pertolonganmu dan tolonglah aku dengan caramu dari kedurgaan manusia yang jahat ini. Apa yang terjadi Pak? Berdoa menyerahkan kepada kehendak Allah. Tiba-tiba Raja Mesir menjadi stroke. Yang tadinya ingin menyentuh, menjamah, menodai ibunda Sarah. Para yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Kuasa. Dan salah satu kekuasaannya yang ketiga, poin yang ketiga adalah bahwasanya Allah dengan kehendaknya memuliakan satu kondisi atas kondisi yang lain, memuliakan manusia yang satu dari manusia yang lain, memuliakan hari yang satu dengan hari yang lain, memuliakan tempat yang satu dengan tempat yang lain. Contoh, di antara sekian banyak makhluk Allah yang paling mulia siapa Pak? Malaikat. Malaikat dengan orang soleh, mana yang lebih mulia? Kira-kira siapa yang lebih mulia antara malaikat dengan orang soleh? Para ulama berselisih pendapat. Kalau dilihat dari sisi hukum dasarnya, maka malaikat itu adalah lebih mulia. Karena memang betul-betul dikatakan dalam ayat bahwasanya malaikat adalah mentaati seluruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam surat At-Tahrim itu. Semua apa kata
dikerjakan tanpa satu pun kekurangan dalam melaksanakannya. Sementara manusia, makom yang paling tinggi di antara sekian banyak manusia itu yang namanya adalah apa? As-sabiqunal fastabiqul khairat. Ya. Manusia itu yang paling tinggi pertama adalah manusia itu ada 3, dzalimun nafsi yang banyak dosanya. Yang kedua pertengahan, muqtasid. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi hampir seluruh orang soleh saking tawadhunya kepada Allah, sebagaimana tawadhunya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika kita salat, apa yang terjadi setelah salat? Kita ibadah kepada Allah. Tapi kita tidak bangga, tidak sombong dengan ibadah kita, dengan kita mengatakan apa? Astagfirullah, astagfirullah. 3 kali, artinya apa? Dia punya kesadaran ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada aib dan celahnya. Artinya ada kekurangan. Maka malaikat lebih unggul dalam hal ini. Tetapi sebagian ulama mengatakan justru disinilah pembedanya bahwa manusia soleh itu lebih mulia daripada malaikat. Karena apa? Malaikat taat itu memang sudah fitrahnya. Sedangkan manusia itu fitrahnya hidup di dunia diuji dengan kecenderungan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu ini maka seringkali dia jatuh kepada salah dan dosa, sehingganya dia tidak lebih baik daripada malaikat. Tapi dengan kemampuannya dia berusaha menjadi lebih baik, ini dihargai. Maka orang yang meninggal di atas kesolehan itu lebih mulia daripada para malaikat. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak manusia, di antara sekian banyak malaikat, siapa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Karena apa? Berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu karena Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an. Ya. Malaikat Jibril dikasih Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga dia lebih mulia. Satu sisi begitu terus, kalau sisi yang lain malaikat Jibril itu lebih mulia karena sayapnya lebih banyak. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang bersayap. Alhamdulillahi fatris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala.